Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Di sini, kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah pengembangan kurikulum. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, saya Rizka Mar'atu Salikah, NIM akhir 293. Saya Danaila Aunila Aluda, NIM akhir 269. Saya Muzainul Alim, 3 akhiran NIM 261. Saya Nola Amelia Asrafa, NIM akhir 290. Saya Novi Suryani, NIM akhir 280. Saya Gesti Kinasiadini, NIM akhir 270. Di sini, materi yang akan kita bahas yakni hakikat pengembangan kurikulum dalam pendidikan atau pembelajaran, pola hubungan kurikulum dengan pembelajaran, prinsip pengembangan kurikulum, fungsi pengembangan kurikulum, peranan pengembangan kurikulum, dan landasan pengembangan kurikulum. Hakikat pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan usaha untuk mencari bagaimana rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan dan pembelajaran, yang mana dari semua itu dianjurkan untuk sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lembaga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Omar Hamalik dalam buku Manajemen Pengembangan Kurikulum, kurikulum merupakan suatu program yang disediakan untuk siswa, program pendidikan yang berbentuk kegiatan belajar, tujuannya untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan siswa yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu proses, maka dalam pelaksanaannya terdiri dari beberapa langkah yang harus kita lakukan sebagaimana yang digambarkan oleh Hasan dalam kurung 2002 yang dikutip oleh Muhaimin dalam chat berikut ini. Dari chat di atas dapat menggambarkan proses pengembangan kurikulum mulai dari perencanaan kurikulum hingga evaluasi. Dalam perencanaan kurikulum dapat kita mulai dengan merumuskan ide yang mana dikembangkan menjadi suatu program. Ide dalam perencanaan kurikulum berasal dari yang pertama, visi yang dicanangkan. Yang kedua, kebutuhan stakeholder dan kebutuhan untuk studi jenjang berikutnya. Yang ketiga, hasil evaluasi kurikulum yang telah digunakan untuk tuntutan perkembangan iptek dan zaman. Yang keempat, pandangan berbagai pakar keilmuan. Yang kelima, perkembangan era globalisasi di mana seorang dituntut untuk memiliki etos belajar sepanjang hayat. Memperhatikan bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta teknologi. Dari ide di atas, kemudian dikembangkan rancangan, program, dan bentuk dokumen seperti format silabus. Dari rancangan tadi, dikembangkan lagi dalam bentuk rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan seperti RPP atau SAP. Rencana tersebut berisi tentang langkah pembelajaran untuk siswa. Setelah rencana tersebut diterapkan, kemudian dievaluasi sehingga dapat diketahui tingkat keefektifannya. Dari hasil evaluasi ini akan diperoleh bekal untuk penyempurnaan kurikulum berikutnya. Pola hubungan kurikulum dengan pembelajaran. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa kurikulum adalah apa yang akan diajarkan, sedangkan pembelajaran adalah bagaimana menyampaikan apa yang diajarkan itu. Dengan kata lain, kurikulum adalah suatu program, rencana, dan isi pelajaran. Sedangkan pembelajaran dapat dicirikan sebagai metode, tindakan belajar mengajar, dan presentasi. Popham dan Baker mengusulkan bahwa kurikulum adalah tujuan akhir dari program pembelajaran yang direncanakan oleh sekolah. Sedangkan pembelajaran adalah cara mencapai tujuan tersebut.
Dalam merancang kurikulum, para perencana akan menyatakan tujuan akhir atau objektif ini dalam bentuk yang operasional sebagai perilaku yang dapat diamati dan diukur yang dapat diperlihatkan oleh siswa setelah menjalani program pembelajaran. Dengan menggunakan usulan Popam dan Bakre ini, maka banyak profesional bidang pendidikan yang berpendapat bahwa tujuan kurikulum yang dinyatakan dalam bentuk operasional itu adalah tujuan pembelajaran. Yang harus diingat adalah baik kurikulum maupun pembelajaran pada dasarnya merupakan subsistem dari suatu sistem yang lebih besar, yaitu sistem persekolahan atau sistem pendidikan. Kemudian, kita akan membahas tentang prinsip pengembangan kurikulum. Ada banyak prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum, sebagaimana dikutip oleh Syarifuddin dan Amiruddin yang menyebutkan 8 prinsip dalam pengembangan kurikulum. 8 prinsip tersebut antara lain prinsip berorientasi pada tujuan, relevansi, efisiensi, fleksibilitas, kontinuitas, keseimbangan, keterpaduan, dan mutu. Sedangkan Sukma Dinata membagi prinsip pengembangan kurikulum menjadi 2 kelompok, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Adapun penjabaran prinsip-prinsip umum ialah 1. Prinsip relevansi, 2. Prinsip fleksibilitas, 3. Prinsip kontinuitas, 4. Prinsip efisiensi, dan yang terakhir 5. Prinsip efektivitas. Sedangkan prinsip khusus sebagaimana dikemukakan oleh Sukma Dinata mencakup 5 hal, yaitu 1. Prinsip penentuan tujuan pendidikan, 2. Pemilihan isi pendidikan, 3. Pemilihan proses belajar mengajar, 4. Pemilihan media dan alat pengajaran, 5. Berkenan dengan penilaian. Fungsi pengembangan kurikulum. Dalam fungsi pengembangan kurikulum terdapat beberapa tujuan kurikulum. Yang pertama, tujuan nasional dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal tersebut bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Tujuan yang kedua yaitu tujuan institusional, adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu lembaga pendidikan, umpamanya MI, MTS, MA, SD, SMP, SMA, dan sebagainya, harus memperhatikan fungsi dan karakter dari lembaga pendidikannya, seperti lembaga pendidikan umum, pendidikan guru, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tujuan kurikuler, di mana penjabaran dan tujuan kelembagaan pendidikan yaitu tujuan institusional. Secara operasional, yakni rumusan kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik setelah mempelajari suatu mata pelajaran atau bidang studi tersebut. Dan yang terakhir yaitu tujuan instruksional, dijabarkan dari tujuan kurikuler. Tujuan ini adalah tujuan yang langsung dihadapkan kepada anak didik sebab harus dicapai oleh mereka setelah menempuh proses belajar mengajar. Fungsi kurikulum bagi anak didik. Yang pertama, menawarkan program-program pada anak didik yang akan hidup pada zamannya. Anak didik diharapkan mendapatkan sejumlah pengalaman baru yang dapat dikembangkan seirama dengan perkembangan anak, agar dapat memenuhi bekal hidupnya kelak. Yang kedua, sebagai alat dalam mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum diharapkan mampu menawarkan program-program pada anak didik yang akan hidup pada zamannya dengan latar belakang sosio-historis dan kultural yang berbeda dengan zaman di mana kedua orang tuanya berada. Selanjutnya, fungsi kurikulum bagi pendidik atau guru. Guru merupakan pendidik profesional
yang mana secara implisit ia telah merelakan dirinya untuk memikul bagian tanggung jawab pendidikan yang ada di pundak orang tua. Jadi, guru memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar pada anak didik. Yang kedua, sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak didik dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah atau pembina sekolah. Yang pertama, kepala sekolah merupakan administrator dan supervisor yang mempunyai tanggung jawab terhadap kurikulum dalam memperbaiki sistem belajar. Yang kedua, kepala sekolah sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervise dalam menciptakan situasi belajar anak ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam memberikan evaluasi terhadap guru. Yang keempat, sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi atas kemajuan belajar dan mengajar. Fungsi kurikulum bagi orang tua. Yang pertama, kurikulum bagi orang tua memiliki fungsi agar orang tua dapat berpartisipasi membantu usaha sekolah dalam memajukan putra-putrinya. Bantuan yang dimaksudkan yaitu dapat berupa konsultasi langsung dengan sekolah atau guru mengenai masalah yang menyangkut anak-anak mereka. Yang kedua, dengan membaca dan memahami kurikulum sekolah, para orang tua dapat mengetahui pengalaman belajar yang diperlukan anak-anak mereka. Fungsi kurikulum bagi sekolah tingkat di atasnya. Yang pertama, memelihara keseimbangan proses pendidikan. Dengan mengetahui kurikulum sekolah pada tingkat tertentu, maka kurikulum pada tingkat atasnya dapat mengadakan penyesuaian untuk menghindari keterulangan penyampaian yang bisa berakibat pemborosan waktu. Dan yang lebih penting lagi adalah untuk menjaga kesinambungan bahan pengajaran tersebut. Yang kedua, penyiapan tenaga baru atau pendidik. Di samping itu, terdapat juga kurikulum yang berfungsi untuk menyiapkan tenaga pengajar. Bila suatu sekolah atau lembaga pendidikan bertujuan menghasilkan tenaga guru atau LPTK, maka lembaga tersebut harus mengetahui kurikulum sekolah pada tingkat di bawahnya, tempat calon guru yang dipersiapkan itu akan mengajar. Menurut Alexander Inglis dalam bukunya Principle of Secondary Education, fungsi kurikulum pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Anak didik hidup dalam suatu lingkungan. Dia harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Lingkungan senantiasa berubah, tidak statis, bersifat dinamis, maka anak didik diharapkan mampu menyesuaikan diri. Yang kedua, fungsi pengintegrasian. Maksudnya orientasi dan fungsi kurikulum untuk mendidik individu anak didik yang mempunyai pribadi yang integral. Oleh karena itu, kurikulum diharapkan mampu mempersiapkan anak didik agar mampu mengintegrasikan diri dalam masyarakat dengan modal pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan cara berpikir yang mereka miliki, sehingga dapat berperan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, fungsi persiapan kurikulum sebagai mempersiapkan anak didik agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut. Nah, mempersiapkan untuk belajar lebih lanjut tersebut sangat diperlukan mengingat sekolah tidak mungkin memberikan semua apa yang diperlukan anak didik, termasuk dalam pemenuhan minat mereka. Yang terakhir, fungsi pemilihan. Dalam pengembangan diferensiasi atau perbedaan, pemilihan atau seleksi, maka kurikulum perlu disusun secara luas dan bersifat fleksibel. Kurikulum hendaknya dapat memberikan pilihan yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik. Peranan pengembangan kurikulum. Kurikulum sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis untuk mengemban peranan yang sangat penting bagi pendidikan siswa. Ada 3 jenis peranan kurikulum yang dinilai sangat penting, yakni peranan konservatif, peranan kritis dan evaluatif, dan peranan kreatif. Ketiga peranan ini sama pentingnya dan antara ketiganya perlu dilaksanakan secara berkeseimbangan. Yang pertama yaitu peranan konservatif. Peran konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Melalui peran konservatif,
kurikulum berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat, sehingga keajekan dan identitas masyarakat akan tetap terpelihara. Yang kedua, peranan kreatif. Peranan kreatif yaitu peranan kurikulum untuk menciptakan dan menyusun kegiatan-kegiatan yang kreatif dan konstruktif sesuai dengan perkembangan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dan kontrol sosial, menekankan pada unsur kritis, nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan masa mendatang, sehingga perlunya dihilangkan dan diadakan modifikasi serta dilakukan perbaikan. Dalam proses pengembangan kurikulum, ketiga peran pada halaman berikutnya harus berjalan secara seimbang. Kurikulum yang terlalu menonjolkan peran konservatifnya cenderung akan membuat pendidikan ketinggalan oleh zaman. Sebaliknya, kurikulum yang terlalu menonjolkan peran kreatifnya dapat memuat hilangnya nilai-nilai budaya masyarakat. Selanjutnya, peran guru dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum memiliki dua sisi yang sama penting, yaitu kurikulum sebagai dokumen dan kurikulum sebagai implementasi. Kurikulum sebagai sebuah dokumen, yaitu kurikulum yang berfungsi sebagai pedoman bagi guru. Sedangkan kurikulum sebagai implementasi merupakan realisasi dari dokumen dalam pembelajaran bentuk kegiatan di kelas. Dilihat dari segi pengelolaan, pengembangan kurikulum dapat dibedakan yakni sentralisasi, desentralisasi, dan sentral-desentral. Peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi, guru tidak mempunyai peranan. Tugas guru adalah menyusun dan merumuskan tujuan yang tepat untuk memilih, menyusun bahan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan tahap perkembangan anak, memilih metode, dan memilih media belajar yang bervariasi, serta menyusun metode dan alat yang tepat. Yang kedua, peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi. Pengembangan kurikulum semacam ini didasarkan oleh karakteristik, kebutuhan, perkembangan daerah, serta kemampuan sekolah dasar tersebut. Dengan demikian, isi dari kurikulum yang sangat beragam, tiap sekolah dan wilayahnya mempunyai kurikulum sendiri. Tetapi, kurikulum yang ini cukup realistis. Yang ketiga, peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentral-desentral. Dalam kurikulum ini mempunyai batas-batas tertentu, yakni peranan guru dalam pengembangan kurikulum lebih besar dibandingkan dengan yang dikelola secara sentralisasi. Guru turut berpartisipasi bukan hanya dalam penjabaran kurikulum, induk ke dalam program tahunan, semester, atau rencana pembelajaran, tetapi juga di dalam menyusun kurikulum yang menyeluruh untuk sekolahnya. Sehingga, guru bukan hanya berperan sebagai pengguna, tetapi perencana, pemikir, pengembang, dan penyusun, juga pelaksana sebagai evaluator kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum. Secara umum, landasan pengembangan kurikulum dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan filosofis.
Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik secara subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Landasan psikologis. Landasan yang didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Hal ini tentu saja berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didik. Dengan adanya kurikulum, diharapkan perubahan yang terjadi pada peserta didik dapat membentuk kemampuan atau kompetensi aktual maupun potensial. Landasan sosiologis. Landasan yang didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks tersebut, peserta didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budaya, serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan ada 3, yaitu logika, estetika, dan etika. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika. Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin meluas, semakin meningkat sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi.